Air bagi orang desa bukan sekedar sumber kehidupan. Ia juga dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dunia lain. Hantu Banyu adalah salah satunya. Arwah penasaran yang tak tenang berkeliaran di batas antara manusia dan alam gaib. Kehadirannya sering ditandai oleh aroma amis bercampur lumpur, juga suara gemercik aneh meski air tenang. Ardi jatuh sakit selama 3 hari. Demam tinggi, mengigau, dan selalu menyebut kata, air, air. Maka sampai sekarang ada pantangan yang tak pernah dilanggar. Jangan mandi, jangan memancing, dan jangan bermain air selepas senja. Hantu Banyu. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Di sini bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Tumbal air. Legenda hantu Banyu sudah dikenal di banyak daerah Jawa. Konon, berabad-abad lalu, seorang perempuan muda hanyut ketika mencuci pakaian di sungai. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang percaya arwahnya terjebak di dalam air, tidak bisa kembali, dan hanya bisa bebas jika ada jiwa lain yang menggantikannya. Sejak itu muncul istilah tumbal banyu. Mitos ini berkembang setiap tahun. Sungai besar atau bendungan pasti memakan korban. Bukan semata-mata kecelakaan, melainkan ada yang meminta tumbal. Hantu Banyu digambarkan memiliki rambut panjang yang selalu basah. Tubuhnya pucat kebiruan seperti orang tenggelam. Mata putih melotot, mulut menganga, mengalirkan air bercampur lumpur. Ia sering muncul menjelang maghrib atau tengah malam. Air bagi orang desa bukan sekedar sumber kehidupan. Ia juga dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dunia lain. Di balik gemericik yang menenangkan, selalu ada cerita tentang penunggu yang tak terlihat. Hantu Banyu adalah salah satunya. Arwah penasaran yang tak tenang berkeliaran di batas antara manusia dan alam gaib. Konon, asal-usul hantu Banyu berasal dari kisah tragis seorang perempuan yang menolak perjodohan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, ia melompat ke sungai dengan gaun putihnya yang menjuntai. Tubuhnya terseret arus deras dan jasadnya tak pernah ditemukan. Tubuhnya terseret arus deras dan jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, warga percaya arwahnya menjelma menjadi penunggu air yang haus akan teman. Ada pula versi lain yang lebih menyeramkan. Hantu Banyu adalah roh anak-anak yang mati tenggelam, lalu menjelma menjadi makhluk penasaran, mencari siapapun yang mau diajak masuk ke dalam sungai. Sosoknya digambarkan menyeramkan. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjang hitam menempel di wajah pucat kebiruan. Mata kosong melotot seakan menatap ke jiwa orang yang melihatnya. Kehadirannya sering ditandai oleh aroma amis bercampur lumpur, juga suara gemercik aneh meski air tenang. Jangan main air selepas senja. Dan malam itu, seorang pemuda bernama Ardi jadi saksi hidup bahwa legenda ini bukan sekedar omong kosong. Ardi tinggal di sebuah desa kecil di tepian Sungai Serayu. Sungai itu tenang di siang hari, ramai dipakai orang untuk mencuci, mandi, dan memancing. Tapi begitu malam tiba,
Suasana berubah. Airnya tampak lebih hitam, seakan menyimpan sesuatu di dasarnya. Warga selalu berpesan, jangan pernah berlama-lama di sungai selepas maghrib. Itu waktunya penunggu air keluar. Ardi awalnya tak percaya. Baginya, semua itu hanya cara orang tua melarang anak-anak main sampai malam. Hingga suatu malam, ia pulang larut setelah nongkrong bersama teman-temannya. Jalan pintas menuju rumahnya melewati jembatan kayu kecil di atas sungai. Gelap, sepi, hanya suara jangkrik dan percikan air. Saat Ardi melangkah di atas jembatan, ia mencium bau aneh amis bercampur lumpur basah. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan, tapi makin lama bau itu semakin menyengat, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari tengah sungai yang tenang, terdengar suara seperti anak kecil yang tertawa. Suara itu kecil, tapi jelas. Ardi mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Namun detik berikutnya, ia mendengar suara lain, isak tangis perempuan, lirih. Ardi menoleh ke arah suara, dan disitulah ia melihatnya. Seorang perempuan duduk di batu besar di tengah sungai. Rambutnya panjang tergerai menutup wajah. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel seperti baru saja diangkat dari dasar air. Ardi terpaku, tubuhnya kaku. Tapi sebelum ia berlari, perempuan itu mendongakkan kepala. Wajahnya pucat membiru, bibirnya sobek, dan dari hidungnya menetes air sungai yang keruh. Matanya kosong, tapi menatap lurus ke arah Ardi. Ardi ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh pergelangan kakinya. Saat ia melihat ke bawah, ada tangan pucat dengan kuku panjang mencengkram kakinya dari celah papan jembatan. Ardi berteriak sekeras-kerasnya. Suaranya menggema, bercampur dengan suara tawa dan tangisan yang datang bersamaan dari arah sungai. Ia meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi genggaman itu semakin kuat. Kulit kakinya terasa perih, seperti dicengkram besi dingin. Dengan sisa tenaga, Ardi meraih kayu di samping jembatan, lalu memukul-mukul genggaman itu. Perlahan, cengkraman itu melemah, hingga akhirnya terlepas. Ia berlari terbirit-birit ke rumah tanpa menoleh lagi ke belakang. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Saat keluarganya menenangkan, mereka melihat pergelangan kakinya membiru dengan jelas, membentuk bekas 5 jari panjang. Ardi jatuh sakit selama 3 hari. Demam tinggi, mengigau, dan selalu menyebut kata, "Air, air, jangan tarik aku lagi." Sejak malam itu, Ardi tak pernah lagi berani lewat jembatan setelah gelap. Bahkan, hingga bertahun-tahun kemudian, ia masih merasakan dinginnya genggaman itu di kakinya. Cerita Ardi bukan satu-satunya. Banyak warga lain yang mengaku melihat bayangan perempuan di pinggir sungai atau mendengar suara tangisan anak kecil, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada yang terseret arus tanpa sebab, ada yang tiba-tiba menghilang ketika mandi malam, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Dan bagi masyarakat desa, semua itu adalah bukti nyata bahwa hantu Banyu masih ada, masih menunggu, masih lapar akan teman. Maka sampai sekarang ada pantangan yang tak pernah dilanggar. Jangan mandi, jangan memancing, dan jangan bermain air selepas senja. Karena di saat itulah penunggu air keluar mencari korban berikutnya. Tak semua air membawa kesegaran. Ada yang hanya menyimpan jeritan,
dan ada yang menyimpan jiwa yang tak pernah kembali. Pertanyaannya, saat sungai mulai bergejolak tanpa angin, beranikah kau mendekat dan melihat apa yang sebenarnya menunggu di dasarnya?